Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Kalau sudah tahu mau apa? Saya teringat ini satu kiai di Malang. Ada ditanya orang persis seperti ini pertanyaannya. Jawabnya itu karena dia mangkal tuh jawabnya. Kerjanya nyurung sepur katanya. Karena saya mangkalnya. Pertanyaan kok kayak begitu. Jadi saking jengkelnya itu nyurung sepur jadi ini. Jadi kalau saya nggak jengkel biasa aja. Karena ini kamu pernah baca surat itu wa ma adraka lal qadar tanazzalul malaikatu warruh. Pernah dengar itu surat itu? Nah, ruh itu malaikat Jibril. Di antara kerjanya itu ya Lailatul Qadar itu turun. Kamu baca di dalam Fadilah Ramadan. Di antaranya lagi dalam Al-Hawil Fatawi itu kalau orang itu mati dalam keadaan suci, itu nanti waktu matinya itu dijemput oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat yang lain di padang mahsyar nanti yang memanggil orang-orang nama-namanya itu yang manggil malaikat Jibril, fulan ibnu fulan, itu malaikat Jibril yang manggil. Dan tugas-tugas yang saya tidak tahu. Kalau kamu bertanya seperti itu masih banyak lagi. Nah, ini malaikat ini kan bal mudabbirati amro. Malaikat itu dikasih tugas oleh Allah untuk ngatur jagat ini. Bal mudabbirati amro itu para malaikat. Jadi ini saya ceritakan dalam Quran, tanazzul malaikatu ruh fiha, ini Jibril. Terus saya ceritakan dalam hadis. Tadi itu menjemput arwahnya orang-orang iman. Hadis memanggil nama-nama orang-orang di padang mahsyar. Kemudian sekarang cerita wali. Wali-wali Allah itu juga banyak yang ketemu Jibril. Jadi kalau dia ini datang para nabi membawa wahyu, maka datang kepada orang-orang setelah nabi itu ya menurutnya Allah tugaskan membawa bisian-bisian ilmu. Wallahu alam. Yang ketiga ini cuman pengalaman para orang-orang soleh. Jadi Jibril itu dekat dengan kita. Nah, itu kalau malam Lailatul Qadar, kalau orang itu dipegang sama Jibril, maka dia akan berubah sehingga hatinya tambah takut pada Allah. Nah. Jadi Jibril itu masih dekat dengan umat ini. Ya menurut derajatnya masing-masing. Jibrilu ma'a Hasan mana fakha an rasulihi, mana faha an rasulihi. Jibril akan selalu bersama Hasan, penyairnya Rasulullah, selagi dia membela nabinya. Jadi kalau pikir kita membela Rasulullah, nanti tujuannya orang salafi bentuk apa aja pertanyaan ada aja jawabannya. Jibril datang ngajari kamu, jawabannya begini gitu. Saya ini kan bukan nabi kok. Jibril datang lah. Hasan juga bukan nabi. Asalkan kamu jangan ngerokok, jangan bawa HP, jangan maksiat, insya Allah bisa aja. Tapi kalau Jibril itu menemui selain Nabi, itu tidak kelihatan biasanya itu. Tapi dia itu membisikkan kebaikan-kebaikan dalam hatinya itu sehingga ilmunya itu tambah terus. Ya kalau Jibril itu datang bukan harus lihat. Hasan sendiri tidak melihat Jibril itu,
Tapi Nabi mengatakan Jibril bersama Hasan. Menurut pengalaman para aulia, malaikat tuh kalau berjumpa dengan dalam bentuknya yang asli, itu manusia itu bisa melihat tapi nggak bisa komunikasi. Nah, kalau Nabi itu enggak, kalau Nabi melihat bentuknya yang asli dan bisa komunikasi. Itu keistimewanya Nabi itu. Tapi kalau selain Nabi itu biasanya kalau malaikat itu mau memberikan apa-apa tanpa dilihat atau dilihat dalam bentuk manusia, sehingga dia tidak tahu. Kayak ceritanya A'ma, Akro dan itu Sulaiman itu ya, ada malaikat itu. Ceritanya orang buta, ceritanya orang budukan itu loh. Dengar tuh kamu saya baca tuh. Nah itu malaikat bicara, tapi dia dalam bentuk manusia. Kalau dalam bentuknya asli itu hanya para nabi yang bisa komunikasi. Itu berat itu. Jadi jangan sampai menyakitkan hati Nabi walaupun dalam urusan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Sampai para sahabat itu Nabi itu ngajari para sahabat ya. Madinah itu kan asal mulanya namanya kan Yasrib. Yasrib itu maknanya kan celaka. Maka Nabi mengatakan ini bukan Yasrib, Madinah atau Thaibah. Madinah atau Thaibah. Para ulama itu mereka menganggap sangat tidak beradab kalau orang mengatakan, wah Madinah itu udaranya nggak enak, nggak nyaman. Itu sudah tidak dianggap tidak beradab. Atau tanahnya kurang subur Madinah itu ternyata. Wah itu sudah sangat jelek bagi orang beriman. Maka Maulana Jami itu penyair Persi yang dinukil syair-syairnya oleh Maulana Zakaria dalam Fadilah Darud, Fadilah Sholawat. Maka dalam syairnya itu beliau mengatakan, janganlah engkau hardik anjing ini, karena ini anjing Madinah. Itu Maulana Jami itu datang ke Mekah menulis syair-syair mau dibaca di depan makom Nabi ke Madinah. Maka gubernur Mekah itu mimpi jumpa Rasulullah. Itu Maulana Jami kamu masukkan penjara. Gak ada apa, karena dia ini mau membaca syair-syair yang indah sekali di depan kuburan saya. Nanti kalau dia baca, saya tidak tahan, saya akan keluar nanti. Maka akan jadi fitnah. Maka Maulana Jami gak ada salah apa-apa, dipanggil sama gubernur Mekah di penjara. Menurut saya itu salah apa? Sudah rahasia, pokoknya kamu harus masuk penjara. Tapi hal yang demikian ini pernah terjadi kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu seorang waliullah di Mesir sana, yang ada tarekat Rifaiyah, dan ini mutawatir dalam riwayat-riwayat itu karena disaksikan banyak orang satu masjid itu. Ketika dia mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah di depan pusara Nabi, maka langsung dijawab waalaikumsalam, dan Rasul itu menghulurkan tangannya dari depan tuh salaman sama Ahmad Rifai ini. Ya ceritanya wali-wali ngono kuwi. Tak ceritane ngono kuwi ben iki mikir, kowe iki ning ndi panggonamu kuwi. Ben yo aku bareng yo mikir aku ning ndi panggonanku. Ya rumasane nek wis apal Quran, wis Taurah, wis intelijen seluruh dunia. Nah, padahal sholat ngelamun terus, ngaji ngantuk terus. Ya ngono kuwi pikirno kan, ben wong ki ning semangat iki cerita-cerita iki ben bagi semangat ngono lho. Oga ben dadi dukun gak ben iki semangat, oh sih perlu akeh maksiat sing tak tinggal nih. Orang tidak ingat sama Allah itu sudah satu maksiat ya. Dikasih nikmat tidak syukur itu sudah maksiat ya. Kalau ngasih ngantuk itu maksiat kan?
Bagi orang yang cinta sama Rasulullah, yo itu maksiat wong ini hadis Nabi dibaca kok terus tidak diperhatikan, gawat ya. Ini memandang maksiat atau taat itu orang itu berbeda-beda. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Orang awam itu ya, itu bukan maksiat itu. Lumayan dong, biasanya yang terminal saya lugu nang masjid ngaji lumayan. Ini wong awam, tapi nek wong muqarrabin, wis. Elek kuwi.